Halo, Bung Rocky. Ini kita ketemu di akhir pekan, tapi selalu kayaknya kita nggak bisa ngomong terlalu santai ya di akhir pekan tuh, karena topik-topiknya selalu topik yang berat gitu. Ya, kita bikin ringan, tapi tetap menusuk. Iya. Oke, jadi terpaksa ya, topiknya tetap berat, tapi cara delivery-nya kita buat ringan gitu, supaya orang nggak terlalu mengkerenyit keningnya gitu. Dan dalam sejak kemarin ini orang memang sedang lagi banyak ketawa-ketawa itu. Saya kira politik loh, tapi menarik bisa ditertawakan ini soal pernyataan Ganjar yang dicapreskan oleh partai PSI, dan kemudian dia tanya itu PSI itu sopoiku katanya. PSI siapa itu? Jadi sekarang singkatannya rupanya PSI jadi dapat singkatan baru. PSI itu partai sopoiku. Jadi itu hal yang akhirnya terbuka bahwa Ganjar ingin sesuatu yang lebih final, bukan sekedar para pecicilan itu. Kan justru dia dijebakkan di dalam soal yang berbahaya. Karena dianggap sebagai PSI, lalu PSI dikaitkan dengan oligarki. Kan publik akhirnya lihat begitu tuh. Tentu Ganjar juga diasuh oligarki, tapi dia nggak mau bagian-bagian receh dari oligarki ini yang mendukung dia. Dan Ganjar juga pasti berpikir ini pasti cari duit nih PSI. Kan kalau PSI ucapkan deklarasi Ganjar, itu artinya bagi PSI tolong biayai kami, kan begitu kan otak-otak bocilnya ini kan. Jadi bagian-bagian buruk dari upaya seolah-olah kami pro Ganjar, ya Ganjar juga ngerti, jangan tipu gue lah kira-kira gitu kan, gue udah paham lah gitu. Jadi pukulan balik bagi PSI, dan itu yang menunjukkan bahwa kualitas PSI memang dari awal itu rentan untuk dimainkan oleh siapa aja. Ini partai yang akhirnya dimainan semua orang, itu yang saya sayangkan tuh. Padahal saya selalu ingatkan, saya yang paling pertama membrief PSI dalam bidang ideologi itu, bahwa Anda generasi baru coba bikin politik yang bersih, tapi akhirnya jadi pragmatis semua kan. Nah itulah nasib dari politik yang sekedar diasuh untuk ya menikmati bonus material, tapi kemudian kehilangan pakem itu kan. Itu masalahnya. Masalah dari PSI yang juga awalnya teman-teman saya, tapi kemudian membuli-buli saya. Nah itu rasain deh, sekarang dibully langsung oleh Ganjar kalian. Oke, tapi saya kira selain soal tadi, yang membuat Ganjar makin kikuk gitu dalam hubungannya dengan PDIP ya, tentu saja ya kalau dengan pencapresan ini. Itu poinnya kan Ganjar selalu ingin tunggu sinyal. Tapi mungkin juga di ujungnya nanti PDIP anggap ya udah, daripada nggak ada akar rotan pun berguna, daripada nggak ada calon Ganjar pun berguna, kan gitu kan. Jadi kader PDIP tanpa kader ya akhirnya orang lihat mana yang rasional tuh. Nah PSI mungkin melihat itu bahwa akhirnya Ganjar akan ke PDIP, padahal sebetulnya politik hari ini betul-betul sangat cair dan semuanya bisa terjadi tuh. Tentu Pak Jokowi tetap ingin Ganjar, tetapi ya tukar tambahnya apa? Pada akhirnya kan itu intinya. Sementara Anies melesat, dan poin yang kita selalu ingin tunggu adalah kapan Anies dijegal secara sistematis. Kan ini baru jegal kecil-kecil kan, dan kita mesti kasih tahu bahwa pasti Anies akan dijegal. Bukan kita ingin Anies dijegal, tapi dalam kalkulasi yang habis-habisan Anies pasti dijegal. Bahkan Pak Prabowo Gerindra pasti akan menjegal Anies kan. Kan nggak mungkin Anies beredar langsung bersaing dengan Prabowo. Dan kalau Ganjar mungkin lebih mudah disingkirkan dalam opini publik karena kontras langsung terjadi. Ganjar cuma tetesan Jokowi, Anies betul-betul kontra paradigm, ada hal baru. Nah Prabowo siksa di antara itu tuh. Nah kesulitan Prabowo adalah memastikan dia akan meneruskan proyek Pak Jokowi atau betul-betul jadi otonom dalam radar Jokowi, itu intinya. Oke, jadi lumayan lah ya kita walaupun ngomong politik tapi rada ringan dulu, karena saya lihat sekarang ini banyak sekali di media sosial orang lagi banyak ketawa-ketawa ini. Jadi saya pikir bagus juga lah dalam situasi yang seperti sekarang masih ada yang bisa membuat tertawa. Dalam hal ini menurut saya jasa PSI tetap harus kita akui berhasil membuat situasi politik menjadi lebih cair gitu, menjadi lebih lucu. Ya bagian itu yang kita support PSI, lakukan lebih banyak tuh kelucuan. Karena ya paling nggak ada cocktail effect di situ kan. Jadi ekor jasnya itu mungkin dapat 0,0% di situ. Tapi jangan sekedar cocktail effect. Ini sebetulnya orang melihat bahwa itu ya permainan anak kecil yang udah kehabisan mainan lalu cari mainan yang akhirnya
Ganjar dipermainkan di situ tuh. Kan itu sebenarnya mempermainkan Ganjar tuh. Apalagi Ganjar nggak ada di situ tuh. Jadi ini sebetulnya cocktail efek aja, efek ya kalau sekarang bukan ini ya. cocktail efek Atau party efek. Jadi yes. Ya. Oke, sekarang kan sudah agak kendor dulu, sarafnya dulu. Nah, kita ngomongin yang serius. Ini Bung Rocky kelihatannya ada tanda-tanda. Saya lihat ini Menko Perekonomian Erlangga Hartarto bakal disperindikan ini kelihatannya. Wah, ini istilah sperindikan ini jadi ngetren sekarang ini, dan yang main ini adalah Kejaksaan Agung. Ini berkaitan dengan impor garam, dan itu terjadi pada waktu dia masih menjadi Menteri Perindustrian 2016 sampai 2019, karena yang diperiksa oleh Kejaksaan Agung itu periode 2016 sampai 2022, dan sudah Bu Susi sudah dipanggil gitu. Bu kata dia, Bu Susinya santai, kenapa sih heboh banget gitu, kan biasa Pak dipanggil. Rupanya Bu Susi merasa tenang-tenang aja, gue cuma dimintain opini gue tentang ini kan kira-kira, atau penjelasan gue tentang bagaimana rekomendasi soal impor garam itu gitu. Itu kalau kita lihat sinyalnya, kalau dipanggil kejaksaan, orang langsung berpikir jaksanya partai mana, kan kira-kira begitu tuh. Jadi dianggap wah itu. Dan orang langsung tahu bahwa karena Erlangga pemimpin KIB, dan KIB masih samar-samar kemana arahnya itu, mungkin masih ke Ganjar segala macam, maka mesti dikerjain. Jadi kita bisa lihat urutan KIB itu berantakan itu mulai dari Soeharto Monoarfa, sekarang Erlangga tuh. Jadi jelas arahnya itu membubarkan KIB. Tapi mungkin juga memang ada fakta yang dulu juga udah disebutin soal garam ini. Jadi saya kira PDIP merasa udah nih KIB bubarin aja, nggak jelas arahnya tuh. Lalu PDIP mungkin berpikir di ujung kita selamatkan Ganjar, tapi kita bubarkan KIB. Nah itu mulai di sprindik-sprindikan. Kan itu cara berpikirnya. Tetapi orang langsung berupaya untuk lihat, oh itu berarti tadi Bu Susi memang gampang-gampang aja. Kan Susi bilang bahwa dia cuma izinkan 1,3 ton. 1,8. 1,8. Ya. Tapi Menteri Perindustrian lakukan 2 kali lipat dari itu. 3,7. Ya, jadi 3,7. Ya. Jadi ya Susi dipanggil untuk menerangkan kenapa Anda kasih 1,8, terus Menteri Perindustrian bikin 3,7, kan Susi kira-kira mau bilang begitu, tapi ya udah karena Susi juga dianggap sebagai sedikit melawan arus pada saat dia keluar, lalu mulai diganggu-ganggu juga. Tapi udah kita anggap aja itu bagian yang pasti terjadi, karena jarang menteri yang nggak ada komorbid. Nah, buat saya Erlangga harusnya cepat-cepat ambil alih isu itu sebelum dia menjadi isu politik. Kan ini sebetulnya isu politik, yaitu mengincar KIB. Itu soalnya tuh. Agak sulit ya kita melepaskan ini dari soal politik ya. Ya. Kan semua data tuh disimpan, disembunyikan. Nanti kalau ada seseorang mau naik tuh kakinya tuh disprindikan. Nanti setelah itu macam-macam tuh kan Pak Erlangga banyak kasus, dari kasus yang privat sampai kasus yang publik. Jadi Golkar diuji sekarang mau merapat ke Jokowi atau mau main-main dengan oposisi, karena mungkin terbaca Erlangga juga kasih sinyal pada Anies Baswedan. Kan hal-hal semacam itu dibaca oleh istana sebagai berbahaya kalau KIB itu tidak kompak. Padahal kita udah sebutkan dari awal beberapa minggu lalu pasti kabinet Pak Jokowi udah berantakan tuh, karena semua ingin selamatin diri itu. Jadi udah ini langkah-langkah terakhir untuk mengkonsolidasi, tapi dia bisa juga jadi backfire ya kan. Kalau Erlangga bilang saya mendukung Anies, lalu Erlangga cari penyelamatan pada opini publik tuh. Dan itu juga teknik yang bagus saja. Ini kita gambarkan ini secara permainan aja tuh, bukan kalau kita pasang cara berpikir etika ya semuanya memang berantakan, memang ngaco. Ya. Nah, tapi kalau tadi nuansanya politik lebih kuat gitu ya, pertanyaan saya, apakah ini indikasi bahwa front antara istana dengan PDIP itu semakin menguat? Karena kita tahu waktu kasus dulu sawit, waktu yang melibatkan juga Menteri Perdagangan ya, Lutfi, itu kan itu juga dengan tegas bahwa itu bagian dari operasi untuk 3 periode, pengumpulan dana untuk 3 periode, dan kita waktu itu jadi paham kenapa kemudian kejaksaan yang memainkan, bukan KPK kan. Ya kan selalu ada isu sampingan di situ tuh.
Tapi isu utama adalah persaingan antara Pak Jokowi dengan Ibu Mega. Kan itu isu utamanya kan di situ tuh. Jadi yang lain itu ya kita masukkan dalam persamaan politik itu, dalam equation politik itu. Nah, sekarang kita mau uji seberapa kuat Erlangga itu mengkonsolidasikan Golkar. Karena ini cuma soal Golkar mampu nggak untuk mencegah Erlangga disperindikan. Nah, tukar tamanya apa dengan Pak Jokowi? Nah, Ibu Mega juga merasa ya kalau melapor-lapor ke Teguh Umar mungkin bisa diatur jenis sprindiknya tuh. Kira-kira begitu. Kita mesti lihat ini sebagai ya political game murni itu. Kalau soal pidananya ya kalau dari awal aja kan. Jadi selalu ada yang disimpan dan yang disimpan itu dalam upaya untuk menjegal lawan politik. Ya, dan belajar pengalaman dari kasus ekspor kelapa sawit, kan kita tahu kemudian kasusnya bisa dilokalisir gitu ya, hanya level sampai level dirjen, level pengusaha, dan level perantara, sampai level kementeriannya tidak. Padahal orang pasti waktu itu orang berpikir, mana mungkin level dirjen bisa ngambil keputusan yang begitu besar, ngambil keputusan yang begitu besar tanpa ada permainan dengan di atasnya atau blessing dari di atasnya. Iya, Pak Erlangga udah berkali-kali juga alami hal yang sama. Dan yang kena adalah ya sebagai Menko agak jauh tuh. Tapi ini dia sebagai Menteri Perindustrian pada waktu itu tuh. Dan kesaksian Ibu Susi ya tentu harus dianggap sebagai kesaksian yang memberatkan Pak Erlangga kan. Kan itu soalnya. Tapi juga pasti ada variabel lain yang lagi ditunggu oleh kejaksaan tuh. Jadi baru membuka peta tuh. Dan saya katakan tadi, ujian utamanya adalah kegigihan Golkar untuk bertahan atau keluar dari kabinet. Nah, kalau Erlangga misalnya dalam prosesnya akhirnya keluar, dia akan dielulukan juga oleh oposisi itu. Karena dianggap bahwa ini tekanan politik, bukan kriminal murni itu. Oke, tapi kalau kita belajar berkaca dari kasus ekspor kelapa sawit, Anda memperkirakan seperti apa ini nantinya, endingnya ini? Ya, negonya belum selesai itu. Kalau negonya selesai, pasti mesti ada yang dihukum, tapi nggak bakal kena pada Erlangga tuh. Kan harus dianggap bahwa ada dirjen atau macam-macam lah tuh. Ya, ya. Oke, jadi ini akan menarik juga. Tapi gini, jangan terlalu berharap banyak juga seperti dalam kasus ekspor kelapa sawit ya. Pada waktu itu kita berpikir, wah, ini bakal seru nih, bakal sampai di level pengambil kebijakan dalam hal ini di kabinet. Tapi ternyata kemudian ya di belakang layar kita paham pasti ada terjadi semacam itu, lego-lego tadi, dan kemudian dilokalisir hanya sampai level dirjen saja. Ya mungkin ada persaingan yang lebih sublim, lebih tak terlihat. Erlangga mungkin lagi bersaing dengan beberapa menteri teknisnya yang merasa bahwa Erlangga kok nggak dukung seseorang yang lagi sibuk bikin TikTok misalnya tuh. Jadi poin-poin ini yang hanya samar-samar bisa kita pahami itu bahwa ya sodok menyodok, tukar tambah kasus tuh. Tapi tetap karena udah dibuka ke publik, ini soal kuota yang angkanya udah ada dari 1,8 jadi 3,7, tinggal itu yang dipertanggungjawabkan Erlangga, kenapa 3,7? Kan sebetulnya memang Ibu Susi memang diminta untuk kasih pertimbangan, tapi kan pertimbangan Ibu Susi nggak harus diikuti oleh perindustrian waktu itu. Perindustrian punya jalan pikiran sendiri, kenapa impornya melebihi apa yang diusulkan oleh Ibu Susi. Ibu Susi poinnya adalah proteksi petani garam, karena itu jangan banjiri dengan impor. Nah, berarti perindustrian juga melihat hal yang sama, tapi kebutuhannya mungkin lain. Di belakang itu ada tekanan oligarki supaya garamnya itu tersedia sebagai stok, ternyata berlebih lalu dioper ke pasar sehingga garam lokal itu harganya jatuh. Oke, kita sekarang tinggalkan dulu persoalan hukumnya, tapi kita justru dengan adanya peristiwa hukum ini kita bisa membaca fenomena politiknya gitu, konstelasi politiknya. Jadi seperti apa ini? Nah, itu. Jadi konstelasi politik yang begitu, yang dalil kita dari dulu dalam keadaan Pak Jokowi memasuki ketidakpastian, maka ketidakpastian itu dimanfaatkan oleh unsur-unsur di dalam atau faksi-faksi dalam kabinet Jokowi untuk bermain politik. Jadi begitulah keadaan yang kita sebut the beginning of the end. Semuanya berupaya untuk menyelundupkan kepentingan sambil pelan-pelan meninggalkan istana. Jadi terlihat bahwa Pak Jokowi pada akhirnya akan kesepian tuh. Karena dia nggak punya grip lagi terhadap politik, dan PDIP justru punya grip karena PDIP punya kejaksaan, kira-kira begitu cara berpikirnya. PDIP punya Badan Intelijen Negara,
Walaupun orang akan protes, enggak begitu. Iya, tetapi modus politik ini kita baca dari awal, siapa yang jadi jaksa, siapa yang jadi bin, itu harus ada koordinasi politik. Kan begitu hasilnya. Lebih dari itu, tentu saja Bu Megawati adalah ketua umum sebuah partai terbesar di Indonesia. Sementara Pak Jokowi itu ya bukan siapa-siapa, dia hanya petugas partai kalau di PDIP kan gitu ya. Tuh, dan kelihatannya power Pak Jokowi meredup itu, dan Ibu Mega bertambah. Walaupun secara teknis pertambahan power Bu Mega itu tidak menghasilkan calon yang ditunggu-tunggu kan powernya bertambah karena bisa mengarahkan kasus misalnya itu. Tetapi itu tidak paralel dengan bertambahnya elektabilitas Mbak Puan, kan itu rumitnya di situ tuh. Jadi nggak ada gunanya juga Ibu Mega berkelahi dengan Pak Jokowi, tapi tidak ada efek naiknya elektabilitas Ibu Puan. Itu di situ konyolnya di situ, atau jangan pakai istilah konyol lah, absurdnya di situ. Walaupun saya udah sebutin konyolnya. Tapi harusnya kan dalam situasi semacam ini konsolidasi yang harusnya dilakukan gitu. Tapi karena kepentingan yang berbeda tadi, saya kira membuat mereka sulit untuk menyadikan titik temu walaupun berkali-kali sudah mencoba dijembatani gitu. Ya itu betul tadi. Harusnya PDIP konsolidasi. Tetapi karena konsolidasi sudah maksimal, maka beralihlah isu politik ke lawan politik. Kan Erlangga tetap masih dianggap lawan politik Mega karena belum final, masih main-main dengan Ganjar misalnya karena perintah Pak Jokowi. Jadi KIB itu jadi medan ukur atau cara kita mengukur relasi antara Jokowi dan Megawati. Nah, saya berasumsi dari awal itu pasti bubar KIB itu. Karena Pak Jokowi nggak bisa lagi kontrol hasrat dari ketua partai politik. Dimulai dari penanda Pak Soeharto Monoarfa, lalu sekarang soal Ganjar dan Anies makin dari Golkar. Karena Tanjung dari Golkar, dan Anies makin moncer, dan pemuda Pancasila udah kasih dukungan pada Pak Anies, dan Pak Listio ada di situ, dan tentu Pak Jokowi agak curiga kenapa Pak Listio ada di tim pendukung Anies. Kira-kira begitu kan? Sinyal-sinyal itu yang orang mungkin nggak disalamin lagi ya. Ya mungkin karena Pak Listio hadir di forum, kan itu sebetulnya pemuda Pancasila mendeklarasikan Anies, lalu Pak Listio ada di situ, lalu Pak Jokowi menganggap kenapa Pak Listio Kapolri yang harusnya netral ada di pihak pemuda Pancasila, yang berarti Pak Listio mendukung Anies. Itu kan kecurigaan yang muncul. Itu ya mungkin Pak waktu salaman ditegur sama Pak Jokowi, itu Anda kenapa ada di forum pemuda Pancasila? Oh hanya gini. Lalu Pak Jokowi anggap ya udahlah, lalu dia pergi tanpa salaman. Nah ini imajinasi saya, ya ini imajinasi. Analisis ya itu. Oke, baik Bung Rocky, dan kita hampir pastikan ya kekacauan semacam ini yang Anda sebut sebagai kakofoni itu akan terus berlangsung gitu ya, menjelang sampai kalau kita bisa sampai pada tahun 2024 gitu ya. Jangan pesimis. Oke. Tapi kita selalu bedakan, kita pesimis yang rasional. Ada yang optimis tapi irasional. Nah itu bahaya. 0% itu adalah optimisme kita. Optimis yang rasional dan kalkulatif. Thank you. Oke.